Oke, wis live. Sini. Yo. 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 Wis mulai deh, kok menang kabeh? Kok pada diam semua? Halo. Halo, halo. Halo. Halo, ngelek. Aduh, susah. Ya, jadi kali ini mau ngapain, Mas? Ya, Iya. ada apa? Gimana? Jadi ada apa? Ada apa? Ya, jadi kali ini kita live stream Sekarang kita mau podcast. podcast. Yeay. Tanganku gatel. Setelah review kemarin sukses. Oh iya, emang sukses ya? Sukses sekali. Sekarang kita lanjut lagi. Yeay. Tapi ini berbeda karena ini live. Wah. Yeay. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan Mas. Oh, perkenalan dulu lah, Ya. perkenalan dulu. Dari masnya siapa namanya? Saya Mas. Cowok berarti. Gondel. Cowok berarti ya. Ih, jelas. Ya nama Apa mau dong, pakai voice changer? nama dong. Masnya suaranya kayak robot ya. Nama sih toh ya, nama cepat. Anda jangan mengalihkan pembicaraan. Woi. Yeay. Oi. Halo. Ya Halo. sama cowok baj. Ya. Ngelek banget. Mau ngelek. Banget. Aduh. Saya Nama. Saya Mas Workfok. Ya. Siapa? Work. Saya Mas Workfok. Alias itu alias ya, Oh Mas. ya alias work Ah, iya. ya. Work. Fok ya, fok aja ya. Fok aja, fok. Work aja, work. Kalau Mas yang satunya siapa? Ya, Ya. saya Iya. saya cyber. Katanya Hashi. Tak keprok. Iya. Katanya Hashi Rezorio. Kasih. Oh, bukan. 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 Nggak Bukan jadi. saya cyber. Inisialnya Nggak nggak jadi, jadi. nggak jadi. Cyber. Emang ampas kamu ya. Dasar pria gak punya malu. Ya, ini manusia 1000 komunitas. Apa coba? Singgung meneh coba. Ini kita ada 3 menit cuman basa-basi doang ya. Mantap sekali. Ya. Saya perlu perkenalan ya, Pak? Gak usah. Iya harus. Duh, maksudnya apa ini? Ya, jadi saya Mas Blescan kembali lagi. Ini kenapa ngomongnya Oke. patah-patah gak jelas Iya. ya, anjir. Ampas kalian semua. Ya, jadi kali ini kita bakal ngebahas seputar Jepangan event ya, Mas. Event Jepang. Kita kembali kepada hakikat kita yang cetok, yang jelas. Kepada hakiki, sesuatu yang haki, sesuatu yang patut ditanyakan dan dijawab ini ya, masalah perihal event Jepang, khususnya di daerah Indonesia, karena kita nggak mungkin ngurusnya di daerah Malaysia atau Filipina. Aduh, kegen. Nah, berhubung ini ada perihal masalah COVID-19 ya, dalam perihal wabah virus corona. Kita menginformasikan kepada teman-teman viewer, penonton, penikmat, dan follower kalau sekiranya beberapa event seperti Nimatsu UNES atau Nihon Matsuri UNES diundur sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Jadi teman-teman tetap pantengin aja terus fanspage-nya Nihon Matsuri UNES dan juga tentunya di fanspage tercinta kita di Jepangan Channel. Ya enggak, Mas? Yo. Yo apa kowe? Jadi kali ini kita bakal ngebahas topik yang sudah saya bilang ya, perihal event Jepang di Indonesia, khususnya di Indonesia. Tapi kita bakal ngebahas event yang dekat-dekat dulu ini. Kita kan masih 2020 awal ya di sini ya. Jadi kita akan ngebahas beberapa event yang terdekat. Kurang lebih ada 3 event yang terdekat ya di 2020 ini. Kalau di daerah Semarang sendiri ada tahun lalu itu sekitar November. Orange di Undip
Original Event of Japan Indonesia di Universitas Diponegoro yang dibuat oleh sastra Jepang Universitas Diponegoro ya, HM-nya kalau nggak salah, himpunan mahasiswanya. So itu bagian dari acara kampus juga, jadi pasti rame ya, rame sastra Jepang tentunya ya. Oke. Yang bakal kita bahas adalah terkait ini salah satu event yang dekat itu. Di antaranya tadi ada Orange sama apa mau? Ya ada juga Bunkasai Udinus juga yang terakhir kalau nggak salah tanggal 15-16 Februari 2020 kurang lebih kayak gitu. Terus kemudian ada juga yang terdekat ini ada Comic Frontier 14 2020. Tentunya terkait dengan tiga event tersebut yang memiliki kesamaan adalah tentang generalisir atau mulai meluasnya cangkupan event di Jepangan. Nah, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena event Jepang saat ini tuh yang datang itu bukan cuma orang-orang circle di Jepangan juga, tapi banyak juga orang-orang yang biasa kita dari orang pop culture ya, circle budaya pop itu bilangnya orang normie ya, orang normal wejian, orang biasa, mereka yang hidup normal, ya kayak gitu ya bahasanya ya. Bentar, ngomong dong cok. Rak krungu banget rek, sumpah. Wah, waduh, internet saya kenapa ini? Teman-teman yang live denger ya, pasti denger lah. Mantap. Ini teman live tidak ada yang komen, berarti internet saya lancar. Kamu internet yang lemot, mas sabar. Ya. Kemudian terkait sama wah piye. Ya, kemudian terkait sama event yang udah saya sebutkan tadi, ada Orange Undip, kemudian ada Bunkasai Udinus, kemudian ada Comic Frontier 14. Kenapa kok bisa dibilang apa namanya? Bans. Mas Ridwan tolonglah kondisiin. Kemudian masalah perihal gimana sih atau apa sih parameternya kok bisa dibilang event Jepang ini mulai general atau mulai luas cangkupannya ya. Yang pertama dari segi pengunjung dulu ya, yang jelas pengunjungnya itu bukan bisa dibilang nggak cuma orang circle pop culture Jepangan doang, tapi juga mulai banyak dari orang-orang normie yang istilahnya ya ada yang kayak anak muda atau anak-anak mahasiswa tuh datang karena ada acara pensi kampus, acara pensi SMA, tapi ternyata waktu datang eventnya Jepangan dan di sana ada kayak bersinggungan ya. Beberapa hal yang mereka ketahui, kalau contohnya mungkin kayak cosplay atau penggunaan aksesoris semacam One Punch Man dan beberapa karakter yang memang terlihat orang banyak ketahui kayak gitu kan. Dan juga mulai ramenya anak di pop culture itu mulai bawa orang tuanya ke event Jepang, dan itu pun sekarang udah kelihatan banget gitu loh, bawa adiknya, bawa ayahnya, bawa ibunya kayak gitu kan. Ya emang secara di event pasti finansialnya akan terbantu ya, beli jajan, beli kan gaji. niatnya memantau mas. Iya sih, niatnya memantau, tapi secara finansial kan ya gitulah. Jadi ya gitu. Tapi itu juga sebagai penanda mungkin bahwa sifat orangnya protektif. Betul sekali. Mungkin. Jadi ya tapi ini juga bisa jadi penanda kalau event Jepang itu cakupannya semakin luas, karena bukan hanya mereka yang ngerti di Jepangan aja, tapi mereka yang biasa, yang hidup normal, yang bahkan mungkin gak punya ketertarikan sama di Jepangan, itu bisa hadir di event Jepang. Kemudian untuk parameter yang lainnya itu mungkin segi umur ya. Di sini saya lihat di Bunkasai Udinus kemarin tanggal 15-16 Februari 2020 itu mulai cukup banyak dari anak kecil. Mungkin karena lokasi dari Bunkasai Udinus sendiri, dia di kampusnya ya, di Udinus itu Universitas Dian Nuswantoro, yang dimana daerah kampusnya itu cukup dekat dengan alun-alun. Ya benar alun-alun bukan sih? Tugu Muda itu alun-alun bukan? Alun-alun ya? Apa? Tugu Muda itu alun-alun bukan? Alun-alun kota bukan? Tugu Muda itu bukan kayaknya. Bukan ya, tapi kan masih daerah buat wisata kan ya. Jadi ya bisa dibilang itu cukup rame kan gitulah ya. Maskot apa sih? Kan Scott, ikon kota. Ikon, ya. Ikon. Ya. Kayak nama itu ya. Kalau ikon berarti Saranggulheta. Ikon berarti Saranggulheta. Tolong copyright, tolong Oh, udah apa? Suaranya jelek soalnya, enggak copyright. Enggak copyright, Mas. Waduh, copyright ya.
Jadi kayak gitu. Terus parameter yang kedua apa? Parameter yang ketiga apa? Kalau event ini makin cakupannya makin luas ya. Kemarin sempat ada sebenarnya nggak mau menyinggung ini masalah drama yang kemarin ya. Bukan drama juga sih. Masalah yang cukup unik sekiranya di Coming Frontier waktu zaman masalah. Ya pokoknya ada sesi diskusi kayak gitu di mana diskusi panel dengan judul tertentu. Nah, judul tersebut ternyata menyerempet masalah apa namanya? Urusan perempuan kayak gitu kan ya. Iya. Wah. Pedot. Omonganku pedot. Ya maaf Pak. Putus-putus kata ya omongan saya. Emang tapi live-ku lancar terus, lancar, jelas. Lancar. Jelas. Lancar. Gimana? Ngecit. Ya maaf Pak. Ya maaf. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi kan menurut saya lagi. Ya. Sudah Gimana? opening nih. Sekarang Mas Saber, Mas Workfox sama Mas ini ada orang baru nih ya, Junaida ini juga Oh iya. membernya Kedatangan orang baru. ya, ini boleh minta pendapatnya lah soal event Iya, Jepang iya. yang mulai cakupannya luas atau mulai generalisir nih. Karena di sini Jelas. dengan mulai cakupannya luas, mulai mengeneralisirnya event Jepang, berarti kan kita selaku pelaku budaya pop istilah kayak gitulah ya secara kasarnya kayak kita yang penikmat event Jepang pun seharusnya mulai bisa memposisikan diri sama orang-orang yang nggak tahu Jepangan kayak gitu. Ya enggak? Bentar gimana Mas? Bentar. Gimana Mas Workfox? Masnya ngomong apa ya? Ya maaf Pak, putus ya. Ya maaf Pak, ini nggak tahu di Iya, Discord iya. nggak Lanjut. lancar. Jadi kayak Saya gitu. masih pakai makanan penerjemahnya Doraemon nih. Tidak apa, lanjut. Ya, jadi kayak gitu. Kalau dari saya sendiri, dari saya pribadi sih sebenarnya ada beberapa hal ya. Tapi sebelum sampai ke solusi, mungkin saya akan menyinggung sesuatu masalah yang agak lucu nih ya. Mungkin di sini Mas Junaida, Apa? Mas Saber sama Mas Workfox juga tahu masalahnya ya. Karena ini ngomongnya putus-putus, mungkin mereka gak mengerti apa yang saya omongin. Jadi saya ngomong sama teman-teman aja di live stream ya ini ya. Jadi waktu di Bunkasai Udinus, waduh nyebut merek ya. Waktu di event Udinus kemarin tuh sempat ada masalah di mana ada kondisi di mana waktu masuk di gerbang masuk ya, waktu di gate entry ya, itu sempat ada penyitaan sabun ya, barang pribadi milik pengunjung oleh panitia. Nah, di sini sebenarnya Gerbang masuk yang menarik. mana, Mas? Gerbang masuk kuil. Ya gerbang masuk event lah, Pak. Betul itu Mas. Betul itu. Betul itu. Tidak salah. Ya, kayak gitu kan. Kemudian di sini karena tidak sesuai dengan pamflet apa yang dilarang oleh panitia, di sini banyak pengunjung yang protes. Nah, diantaranya ada mereka yang mengunggah foto di mana ada banyak sabun. Ini sabun yang disita ya, sabun yang disita oleh panitia dengan orasi atau tulisan di statusnya itu ya intinya kekecewaan dan amarah gitu kan ya. Kalau panitianya itu menyita barang yang seharusnya nggak disita dan semacamnya. Kemudian di captionnya itu juga menyebutkan kalau nggak salah penyitaan kosmetik dan alatnya juga kayak gitu. Nah, ini pasti teman-teman saya nggak dengar, nggak apa-apa, putus-putus kata ya. Ini kalau menurut hemat saya, menurut pemahaman saya, sebenarnya ini bisa jadi salah satu kesepakatan dari pihak panitia dengan pihak gue star pada saat tersebut. Dan kebetulan gue star pada event tersebut pada hari Minggu, di mana masalah tersebut ke up ya. Itu kebetulan JKT48. BTW ini ada komentar, tak baca dulu. Oh, sana tidak ada, hanya halusinasi saya. Lanjut. Pada jadi Di sini kedengeran nggak Mas di live stream? ini kedengeran di live stream ya.
harusnya. Nggak apa mas, saya dengarkan live aja. Kok sedih ya? Aku ngomong Wah. sendiri. Kalau mau ngomong mas, Aku ngomong sendiri jadinya. Sedih banget. saya ketawa 1 menit selanjutnya kan lucu. Ya, jadi Delay. kayak gitu lah ya. Oke, masalah tadi ya, lanjut ke di mana si pihak siapa? Pihak panitianya ada kesepakatan sama pihak Guestan ya, yang pada saat hari itu JKT48 ya, JKT48. Bisa jadi ada kesepakatan di mana panitia itu menjaga venue dari barang seperti kosmetik sama art kosmetik. Nah, kenapa kok bisa jadi kayak gitu? Yang jelas kalau kita kalau kita pikir-pikir lagi, kosmetik sama alatnya itu kenapa sih kok bisa dilarang segala macam? Nah, ini merupakan salah satu hal minor yang bahkan mungkin para wibu dan teman-teman saya di sini tuh tidak tahu, tidak paham kayak gitu ya. Karena Tahu bisa apa jadi tidak paham? tahu dan tidak paham. Ya, Masa tidak paham. Oke. Tertawa. kayak gini. Misalkan pihak manajer, karena gimana ya? JKT48 kan istilahnya udah artis papan atas saya. Jadi mungkin saja mereka sudah menganggap bahwa pihak JKT48 ya, manajer dan segala macam, mereka ada kesepakatan di mana ini udah dianggap sebagai konser, jadi mereka membutuhkan suatu keperluan yang lain. Contohnya mungkin yang teman-teman tahu kayak pagar betis ya, kayak gitu, kayak bodyguard apa segala macam yang ngejaga si member-member JKT48. Nah, kemudian yang disepakatin lain mungkin juga yang tadi masalah penyitaan kosmetik dan alat-alatnya, mungkin karena ini sudah dianggap jadi konser, jadi hal ini disita demi keamanan penonton atau pengunjung maupun juga dari member JKT48. Nah, kenapa kok segitunya? Karena bisa kalau kita pikir-pikir lagi ya secara luas dan hemat, itu bisa jadi bedak kayak gitu ya, bedak kosmetik atau alat-alat kosmetik itu ditaburkan ke mata pengunjung yang lain gitu loh. Jadi ya emang terlihat tidak berbahaya, tapi saat-saat tertentu bisa jadi berbahaya kayak gitu loh. Terutama bedak yang misalnya ada cerminnya kan bisa dipecahin gitu kan, dipecahin prak kayak gitu, terus pecahannya terus buat nyolokin mata pengunjung yang lain atau dilempar ke mana, atau temanmu ada rice bowl dimasukin kaca gitu, dikunyah kan, maram gitu. Berarti kan bukan barangnya salah mas, Bukan orangnya barangnya salah mas. Nah, tapi itu kan bisa jadi tindakan pencegahan, ya nggak? Memang kita dari pihak yang kita sebagai pengunjung mana mungkin kepikiran kayak gitu kan. Buat mereka yang sudah berpengalaman, terutama pihak JKT48, pasti hal tersebut akan dicegah. Maka dari itu mereka menggunakan kesepakatan semacam itu. Mungkin di sini sebagai catatan mungkin ya buat panitianya mungkin lebih detail lagi memasukkan larangan segala macam, terutama ya tadi kosmetik, alat dan apa tadi, sabun, terutama sabun itu. Ya, terus juga yang sabun itu sebenarnya agak lucu ya, menurutku pribadi agak lucu banget sih. Karena coba kalian pikir kayak gini, buat apa orang membawa sabun seharga 35.000 ke atas ke event Jepang? Mandi di event, matamu cocok mata nih. Mandi itu ya di rumah, mandi itu ya di tempat yang seharusnya mandi. Kue adus nang event, mikir tuh cok, kamar mandi itu kan dipakai banyak orang gitu loh. Kalaupun emang mau cuci tangan, hamam. Kalaupun emang mau cuci tangan atau apa, paling enggak bawa sabun yang emang sekiranya cheap shit atau murah gitu loh. Jadi ya kamu enggak aneh juga kalau misalkan itu disita. Mereka protes gitu kan. Wah, sabunnya mahal, masa disita? Kalaupun emang kamu protes gak disita, ya udah kamu minta tanda atau stiker gitu loh, biar ini bisa diambil lagi. Kan cuman disita, nggak diculik kok. Wah, kita nggak boleh meso ya. Jadi Jepangan channel sudah mendapatkan hashtag baik untuk anak, kita nggak boleh meso. Kita bolehnya basuh tangan pakai sabun ya. Basuh tangan pakai sabun. Betul. Misu karo sabun. Jadi kayak gitu loh. Jadi apa ya? Ini hal minor sih, ini hal kecil, tapi entah kenapa
Ya, Korasi. gak punyamu ya Mas ya. Mas Junaido Iya. kayak kecil sekali. Bahasanya. Apanya yang kecil? Hahaha. Ambigu sekali kamu. Jadi kayak gitu loh. Kalau misalkan kamu nih dari luar kota misalkan nih, ya kamu seharusnya memprediksi bahwa oh, aku dari luar kota, berarti aku harus mencari penginapan atau paling enggak tempat pemberhentian yang bisa aku pakai untuk menjaga kehigienisan saya saat sampai di event. Nah, kayak gitu loh. Ya enggak Mas Jun? Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Oh jelas. Mantap. Ya jadi kayak gitu. Dan mungkin yang perlu digarisbawahi lagi, ini sebenarnya masalah sepele sih. Masalah sepele banget. Maksudku, ini penyitaan barang gitu kan. Dan ya mungkin buat beberapa orang 30.000 itu nggak seberapa, tapi untuk beberapa orang 30.000 itu kayak maram gitu loh, bisa buat makan seminggu gitu kan. Buat makan. Buat Bisa bensin. Buat bensin. Berapa kali Nah, makanya masnya kan Terutama kayak itu. gitu. Iya Nah, tuh. Gimana ya? Tapi yang sangat disayangkannya adalah hal yang harusnya minor atau bisa diomongin baik-baik itu malah jadi clash gitu loh. Apalagi ada yang komen sebenarnya ini udah dibalas sama panitia, terus bawahnya komen lagi, "Nggak, itu bukan panitia." Wah, langsung genial. Kalaupun panitia itu bukan bagiannya. Lah terus yang ngomong sopo? Yang harus ngomong tuh siapa? Rektornya? Prof Edi ya? Pak Edi ya? Bang Samui. Kudu ngomong langsung ngono. Terjadian tersebut tidak sengaja. Kudu kayak gitu ha. Kocak lagian ya. Terus siapa yang ngomong? Panitia pasti Terus panitia. sekarang masnya ikut Dokter Tirta ya. Dokter Tirta. Inspirasi. Ya gimana ya Pak? Ya lucu sih maksudku. Ayolah jangan terlalu sempit gitu loh. Jangan terlalu egois sama di komunitas gitu loh Pak. Ini buat seneng-seneng, bukan pengen ngegas-ngegasan, tapi ya gimana ya kelakuannya kayak gitu ya. Saya jadi pusing juga kan kayak gitu. Setuju. Walaupun Kok jadi setuju? Bona mana ya Mas ya? Bona mana. Mantap. Gak lucu ya? Mas setuju. Aduh. Nah, terus yang paling menarik sih menurutku ini ya, yang menarik pastinya. belum diomongin. Yang pastinya. bagian. Ya. Saya kasih saran buat masnya nih. Apa? Ngomongnya pendek-pendek aja biar gak putus-putus. Wah. Jadi gimana? Wah. Lanjutkan Mas, lanjutkan. Bagian apa? Oh ya, sebenarnya yang menarik itu kemarin dari Mengasah Indonesia adalah mulai banyak atau mulai cukup kelihatan anak kecil itu di pop culture, di event di Jepangan ya. Dan ini pun seharusnya bikin kita yang udah dewasa berkelakuan selayaknya orang dewasa. Dengan cara apa? Ya mungkin ini juga masih pro kontra ya. Pemakaian atribut ahegao itu loh Mas. Nah itu. Itu iya. Ini sebenarnya masih pro kontra sih ya. Banyak yang bilang mending pakai kaos ahegao daripada lebih baik menjaga kehigienisan daripada pakai kaos ahegao dan segala macam untuk tingkat keparahannya. Iya. Gitu. Iya apa? Iya, saya setuju. Iya, saya setuju. Setuju saja ya Mas. Ini buat teman-teman mungkin bisa komen atau bertanya-tanya perihal masalah di pop culture Jepang, khususnya di event Jepang, boleh banget tanya di komen ya. Kita open komen, kita bakal bacain satu-satu komennya. Saya boleh nanya enggak Mas? Selamat malam. Iya, monggo. Oh ya. Selamat malam kan nanya ya, selamat malam. Passwordnya. Ini kan lagi isu corona ini tuh Mas. Yo. Di event Jepang enggak Mas? Ya, kan ada itu. Untuk yang event Jepang itu terakhir sih kemarin nih Nihon Matsuri Unes kemarin menyatakan untuk pengunduran jadwal. Jadi sekiranya jadwal yang dari 18 April 2020 bakal diundur ke jadwal yang belum bisa ditentukan oleh pihak panitia Nihon Matsuri Unes 2020. Iya, masa kalau misalkan event yang ngepas sama isu corona ya, maksudnya ngepas sama wabah corona itu kemarin Ikimas Jogja. Itu kemarin tanggal 15 Maret itu mereka masih mengadakan acara dan itu tepat banget beberapa kampus ya, UGM, UI, kemudian ada UNES sama Undip juga sempat bikin surat rektor
kalau besoknya itu libur. Jadi ini cukup mepet banget eventnya dan ya alhamdulillah acaranya kalau nggak salah lancar, cukup lancar lah ya. Tidak ada miss dan segala macam. Bagus buat panitianya. Dan seperti itu. Tanya apa lagi, Mas? Tapi kita jadi gak ada job, Mas. Gimana, Mas? Waduh. Jok air putih. Iya. Ya, kembali ke tadi masalah ini ya, anak kecil dan kaos Ahegao. Sebenarnya kenapa jadi masalah karena kaos Ahegao itu sendiri kan sebenarnya muatannya konten negatif ya, gambar-gambar yang muatannya negatif. Emang sih kok dipikir-pikir secara mendalam, klinis dan hemat, Bejian. Itu emang kalau bukan orang pop culture sebenarnya juga nggak tahu. Tapi namanya anak kecil kan dia pasti curious, Bejian. Curious apa? Ingin tahu. Kinari, ya, Mbak Kinari wedan ngawur mulai agak balau Mbak Kinari. Aduh, ngawur. Koreas itu yang monyet. Koreas. Covid. Jadi itu kan ya benar, Mas. Soalnya namanya... kan kalau di dalam sini kan dianggapnya jelek ya Ahegao. Tapi kalau misalnya orang luar kan yang nggak tahu apa-apa kan pasti tanya, ini apa sih ya. Itu. Nah, iya, makanya. Nah itu. Ya itu. Itu masalahnya. Ya, lah iya. Nah itu. Kalau dibilangin nanti anu apa meneh? Marah, ngambek. Orang marah juga, Bos. Ya marah juga sih. Marah. Kemarin saya mau marahin yang pakai kaos Ahegao, kalian nggak terima. Wah. Malah ngetik gak jelas, kintil. Ya, jadi kayak gitu kurang lebih. Mantap. Setuju. Setuju doang. Setuju apa? Ayo yang nonton ada berapa ini? Ada ratusan, banyak sekali ini. Banyak sekali yang nonton. Iya. Boleh lah. Satu kalimat, ya. dua kalimat buat event Jepang yang telah lalu mungkin bisa dibicarakan baik-baik. Oh, sekarang Odino sudah ada wastafel portable. Mantap. Ya seharusnya kalau ada wastafel. Ya tapi bukan berarti wastafel itu bisa buat mandi ya. Itu buat tetap aja bawa sabun itu buat apa? Ya makanya emang kamu mau nyabun di event, mau nyabun kamu. Ada cosplayer cantik langsung nyabun. Kayak gitu. Setuju, Mas. Mantap, setuju terus. Nah ini dari Mas Junaida sama Mas Saber ada isu-isu Jepang yang pernah kalian dengar atau saksikan gak? Siapa tahu ada yang pengen dibahas. Mungkin buat waktu kesini event Jepang mulai melebur sama event game ya. Kayak apa namanya? Kemarin ada CGX benar gak sih? Gelut GF apalah itu yang komunitasnya Tekken-nya Semarang sama bootnya AMD. Tolonglah, kalau kalian dikasih jatah main gratis, mbok yo mikir dong gantian. Main kok dari jam 9 sampai jam 1. Antum kira warnet. Ngawur, main Call of Duty minta ganti masnya Tekken, minta ganti masnya Dead or Alive. Dari dilihat tinggal makan siang, balik lagi orangnya masih sama. Anjir. Orangnya masih sama. Makanya tuh menikmati sekali ya itu. Makanya ini gimana ya? Ya tahu menikmati tapi ngotak lah, itu bukan PC Anda. Itu PC ya, dirakit. Cucu Mas. Buat bersama serius. Iya. Mulai komunis. Tak keprok kowe asem. Ngawur. Iya, pasti. Apa sih? Kira ngomong apa-apa deh. Aku belum ngomong apa-apa anjir. Aku nonton live ya Aka. Lalu kayak Junaida ngawur. Wah, satu nama ketawa. Wah. Teman-teman bisa dilupain ya namanya. Bisa dilupain namanya. Nanti diteror. Wah, sudah keluar orangnya. Kasihan sekali. Ding. Aduh, orang baru siapa ini perkenalan, Mas? Perkenalan Mas Junaida, silakan. Mas Junaida, ya.
Gimana? Sudah itu. Sudah itu gimana? Kemarin reviewnya bagus tuh Mas. Review apa? Oh iya. Selamat malam, saya Toilet Junaid. Evergarden. Ningyo. Halo, Mas Siapa Junaid. itu yang review Selamat ya, Mas, ya? malam. Ningyo. Ya Ningyo. betul, siapa itu? Selamat malam. Oh, ini juga Oh, mungkin iya. masih masuk sama Review, tema Mas. kita ya. Ya, Mas. Ini masalah apaan sih? Masalah etika berfoto dengan cosplayer. Bukan etika foto sama cosplayer ya, etika yang suka main game Nintendo itu bukan. Ini lebih ke etika dalam bahasa Indonesia ya. Etika. Ya. Yoi. Aku mau ngomong apa, Mo? Dia mau ngomong apa? Etika berfoto dengan cosplayer. Doyan Nintendo, Mas. Setuju. Apaan sih? Bukan etika yang itu, Pak. Maksudnya saya bukan etika yang itu. Oh, etika berfoto sama cosplayer, Mas. Ini maksud saya tuh etika itu yang dari KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Bukan etika yang itu, Pak. Oh iya, bukan YouTuber ya, Mas ya? Bukan YouTuber. Apa sih? Kalau etika Mas Junaid yang foto dengan cosplayer kan udah pernah dibahas sama Gestar pas di Undip, event Undip. Emang iya? Emang iya? Oh iya. Ya kita singgung lagi lah biar rame podcastnya. Ya. Sebenarnya masalah cosplay sendiri tuh dia kan ada hal yang datang mengikuti kamu kalau bercosplay. Contohnya kamu dicap aneh, dicap cantik bisa juga, dicap aneh, dicap cantik juga bisa, dicap aneh. Ya? Intinya cantik sama aneh ya, Mas ya? Ya intinya kayak gitu loh. Kamu juga bisa menarik perhatian kan, dapat attention dari sekitar kamu. Apalagi kalau kamu mengcosplaykan karakter yang sekiranya mainstream atau banyak yang orang suka. Contohnya siapa ya? Kirito. Kan Kirito kan dulu kan menarik perhatian banyak orang kan. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu di event kamu cosplay siapa ya? Katakanlah kamu yang lagi ramai ini Ark Knight ini Silver Ash, ya kan? Kamu diajak foto segala macam ya, itu sebuah resikonya kamu. Kalau misalkan kamu ngerasa nggak nyaman, bisa tinggal bilang, wah nanti bentar ya Mas, saya mau makan dulu, apa saya mau nyabun, ya kan? Karena sabunnya nggak disita, jadi kamu bisa nyabun kayak gitu kan. Ya, jadi yang penting kamu izin aja, kamu ngomong aja gitu loh, keterbukaan, bilang aja gitu. Kamu nggak suka sama mukanya, wah mukamu jelek, nggak mau sama kamu, nggak apa-apa, ngomong aja langsung kayak gitu. Wah ini Mas Berkfok kenapa nih di event nih, malah mentulikan diri sendiri ya. Terus kemudian dari pihak yang meminta foto juga lihat kondisi juga sebenarnya ya. Jangan sampai kamu minta foto saat kondisi-kondisi yang lagi genting. Misalkan cosplayer lagi di telepon masalah genting, ini kerjaan kamu gimana? Langsung minta foto, wah kan jadinya bingung ini orangnya kan ya. Ya walaupun gak mungkin juga sih kondisi kayak gitu, tapi ya seenggaknya cobalah memikirkan kondisi cosplayer yang kamu minta foto tersebut. Tolonglah, ini gak ada yang mau nambahi pembahasan bagaimana gitu, ya sombong sekali saya. Setuju. Astaga. Saya Itu belum bisa Mas. mendengarkan. Ya. Ya Mas Eber. Mas Mungkin ada unek-unek. Mas Saber. Kayak gitu ya. Halo, selamat datang yang baru join. Boleh bertanya, boleh ngomong-ngomong seputar event Jepang ataupun pop culture Jepangan. Oh diem aja di kita ya. Kita harus banyak ngomong ini. Iya. Parah. Tapi emang yang paling pro kontra sampai sekarang pun masalah moral di event Jepang itu masih ini ya, kaos Haegao ya. Itu sebenarnya sebaiknya kayak gimana aku juga kurang paham, tapi emang kayaknya sebaiknya kalau mau pakai di circle yang emang yang kita kenal aja sih. Kalau emang di umum gitu sebaiknya jangan. Ya enggak woi. Ini kita bahasnya banyak Mas, tidak hanya membahas cosplay, tapi kita membahas pop culture dan event Jepangnya secara utuh wejian. Teman tadi secara kebetulan tadi menyinggung cosplay. Kebetulan nggak sih? Emang kebetulan?
Siapa yang kebetulan? Wah, emang kebetulan. Iya, Kebetulan. mantap. Nah, iya, kayak gitu. Tentu saja kayak gitu. Ngeng. Siapa lagi ya? Sekarang juga banyak sih kayaknya acara-acara yang sebenarnya ndak begitu fokus ke pop culture Jepang, tapi ngadain acara panggungnya isinya ya kurang lebih dari pop culture Jepang gitu kan ya. Kayak mungkin kemarin ada Battle of Toys, ya nggak sih? Battle of Toys ya, Battle of Toys isinya ada cosplay segala macamnya, walaupun rata cosplaynya ini ya dari game ini ya, dari Resident Evil, Mortal Kombat juga, tapi di isinya masih yang bersinggungan dengan itu, tapi ya nggak masalah sih. Kalau tapi emang kayak event kayak Battle of Toys tuh sebenarnya lebih fokus ke dagang sih ya, lebih ke bazar mainan ya daripada event Jepangnya. Kayak gitu. Lebih kental bazar mainan daripada event Jepangnya. Meskipun mainannya sendiri lebih banyak dari ini ya, dari cetakan atau produsen Jepang, Bandai kayak gitu. Deluxe Kamen Rider kayak gitu, Ultraman dan semacamnya. Kayak gitu. Nah, ini ada yang mau tanya, tanya dong, woi. Nah, saya ngomong terus ini. Woi Pak, ngomong dong Pak. Ya mungkin kalau dari saya pribadi, masalah yang tadi sabun, ya masalah sabun disita dan segala macam itu mungkin yang paling dasar ya, untuk biar lebih sehat lagi komunitasnya mungkin bisa dengan pola pikir yang dirubah. Gak usah jauh-jauh lah pola pikirnya berubah, dikit-dikit aja mulai berpikir gimana nantinya orang di sekitar kita jadi gimana, nggak muluk-muluk terlalu egois gitu loh. Ya egois boleh, tapi jangan terlalu inilah, jangan terlalu egois lah, pikirin orang lain juga gitu kan. Dan kemungkinan yang bisa terjadi di sekitar kita juga kayak gitu. Contohnya tadi tuh Pak, kalau misalkan kita secara hemat dan kritis berpikir, harus kita tahu kalau gue start hari ini adalah JKT48, kemungkinan menyita barang semakin besar kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa disita dulu, minta keterangan sama panitia alasannya apa. Kalau misalkan belum jelas, ditunggu sama pihak terkait yang lebih tinggi jabatannya mungkin, terus sampai kejelasan ya udah disita dulu. Selesai event bisa minta kembali barang yang disita, kan nggak masalah, nggak hilang juga gitu loh. Ya mungkin ini kebiasaannya orang Indonesia, nggak sabaran mungkin ya, jadi ya begitulah I think untuk itu. Tapi untuk sampai sekarang event Jepang di tingkat kampus itu udah bagus banget kepanitiaannya, baik dari ketua panitia sampai bawahan-bawahannya bagus banget. Mungkin ini kembali menyinggung masalah ini ya, pengunjung atau penikmat event. Tolonglah kalau misalkan ada informasi yang kalian belum tahu, jangan langsung disebar gitu loh. Ya kayak kemarin tadi ya disinggung masalah sabun itu dari kosmetik yang disita. Terus sama satu lagi ini juga sempat, aku nggak bilang heboh sih ya sempat jadi polemik, jadi pertanyaan di orang-orang yang datang ke event. Masalah ini sebut gue star ini gak Pak? Boleh nih sebut gue star nih? Jangan ya. Waktu itu di Nihon Matsuri tahun lalu, kebetulan ada gue starnya cukup terkenal dari Jakarta. Dia mengupdate snapgram, bilang kurang lebih captionnya, aku belum dapat sarapan kayak gitu. Sekitar jam 8 jam 9 sebelum dia berangkat ke event tersebut, ke venue kayak gitu kan. Nah, ada oknum kita sebut aja si Z ya. Oknum si Z ini tuh dia nge-screenshot, kemudian dengan
caption dan orasi bahwa wah ini panitianya parah, siapa sih gini. Ya wajar kalau misalkan kita yang istilahnya fans atau white knight PK istilahnya pahlawan kesiangan ya, itu membela si Guestar yang bilang wah nih panitianya gimana, wah nyebar. Padahal di balik itu semua ternyata pihak Guestar ini emang enggak meminta panitia buat menyiapkan sarapan, karena barangkali ya si Guestar ini kalau di Semarang mungkin enggak cocok sarapannya, atau mungkin enggak cocok sarapannya di hotel kayak gitu. Nah hal ini kayak tadi ya yang masalah JKT48 ini minor sebenarnya. Hal kayak gini tuh jarang orang tahu, jarang orang kepikiran. Oleh karena itu mungkin buat yang masih mendengarkan dan nanti mendengarkan podcast ini ya, mungkin bisa lebih teliti lagi, lebih berhati-hati lagi dalam nge-share, apalagi mencuat itu ya. Ya walaupun waktu itu juga ternyata waktu ditelaah lagi emang orangnya yang nge-share itu, yang nge-screenshot snapgram Guestar tersebut terus jadi ini caption segala macam, emang ternyata dia ya nyari sensasi kayak gitu kan. Ya sudah ya, kita pun yang normal ngarah aja, kita yang waras ngarah aja gitu kan ya. Kalau katanya Mas Junaida kayak gitu, wayahe mantap. Iya mas, yang terbaik. Mas Sabir ngomong lah, hei. Setuju. Setuju kan? Setuju. Ini podcast pak, diskusi. Kenapa diri saya ngomong ini? Setuju kan? Setuju aja. By the way ini agak intermezzo ngasih informasi selingan bukan event Jepangan. Ini ada berita baru, bukan terbaru lagi sih. Ini intermezzo itu apa mas? Intermezzo itu apa ya? Inter luar, mezzo itu rokok, jadi rokok luar. Mantap kan? Selain podcast bahasa Indonesia ya mas? Iya. Intermezzo. Ya. Ini intinya kayak masukkan aja berat bahasanya. Jelas. Bahwasanya karya terbaru dari Tite Okubo ya, yaitu Burn Witch, yaitu dari manga one shotnya Tite Okubo yang bikin Bleach itu bakal jadiin anime. Dan studionya adalah studio Colorido. Ini studio yang jarang kita denger ya. Ya kita nantikan saja, semoga adaptasi animenya sekeren Bleach. Oh ya, keren, ngomong masalah Bleach ya. Bleach ini juga tahun ini mendapatkan adaptasi kembali nih mas. Jadi arc-nya itu kalau nggak salah perang 1000 tahun. Jadi ini perang melawan Quincy. Jadi perang antara Quincy dan Shinigami. Ya kita tunggu saja. Semoga saja beneran terjadi, karena saya nggak sabar nih ya untuk melihat Ichigo kembali. Perang mas. Perang, mantap, perang. Iya mas, perang. Asik sekali. Asik. Pasti anak-anak Point Asik, Blank sama asik. CS siap berperang. Yes. Kan mereka akurasinya tinggi sekali. Iya mas. Apa sih? Iya betul. Ngomong dong, apa kek? Maksudnya jangan gitu doang, ngomong yang lain. Komen apa? Kenapa? Kayak Event Jepang sekarang gimana? Bagus sekali gitu. Apa kek? Apa? Enggak apa-apa. Nah, ini berat. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Emang dasar Mas Junaidaan pip. Mari kita. Katanya family friendly. Lah kan disensor, makanya family friendly. Sensor makanya. Ya. Bahas apa nih? Ya sorry cah. Ya kayak ngomong. Pembahasan selanjutnya mas, gas mas. Bahas apa lah? Aduh, gimana? Bahas apa? Yo Ya, Mas mungkin. Junaida. Mas Junaida. Terima kasih atas tempatnya. Aduh, kok aku
kok saya jadi ingat sesuatu ya. Pasti. Ya ini terima kasih. Kali ini kita akan Ya. membahas Waktu dan tempat saya persilahkan Mas Junaida. apa nih Mas? Herbulus kayak Mas. Wah, Live ini Mas. wah Live. ini Live dong. live dong. Apakah ada yang sudah menonton? Langsung. Siapa yang sudah? Yang sudah siapa? Mas Saber siapa ya Mas? Tunjuk kaki. Untuk kaki. Mas Saber katanya sudah Mas. Wah, saya belum menonton. Saya takut Mas, keluar Mas. Wah takut corner ya Mas. Ya, corner Mas. Tendangan sudut. Tendangan pojok. Bagi para penonton yang pengen nonton di bioskop ya Herbulus kayak kan masih ada. Harap jaga kesehatan Iya. kalau perlu. Misalnya bioskop kan ruangan tertutup nih Mas. Iya. Iya. Ya, seandainya nonton bioskop bisa nonton lewat online ya Mas, kayak kuliah online itu kan seru. Oh iya, seru. Ya pastinya. Pakai Skype conference ya Mas. Oh iya toh, jelas ya. Harus ya. Pakai punya Google, punya Cisco, terserah Mas. Yang penting Ah, oke. Banyak platform. Mas. banyak Mas, banyak. Bayarnya bisa pakai ya dah itulah pokoknya Mas. Pakai PayPal Mas, PayPal. Opening sama endingnya bagus betul Mas kalau misalnya pengen tahu. Oh iya. Endingnya Amion ya Mas ya. ambil semua Mas. Wah, Dan Mas, ini kalau menurut IMDb itu skornya 69 dari 10. wah. 9 dari 10. Kurang mantap apa Mas? Masih udah nonton iya. Masnya? Ya, sudah lah pastinya lah Mas. Oh, gak aja. Loh, sorry toh. Saya kirakan kalau bakal ada terjadi seperti ini, jadi saya nonton secepatnya tanpa Langsung Wah. review. saya nonton, saya review Sekarang review. Oh, Bahasa Jepangnya bisa Herbulus di- kayak apa? Kai Sora no Awi. Iya Mas, iya Mas. Iya. Siapa? Bukan yang Naruto itu ya Mas? Berbeda Sora no Ausa Hiru gitu ya itulah. Masnya udah lama gak ngomong Jepang ya Mas ya? Saya jauh ya Mas. Ini Iya. Ah, iya. di posternya ada tulisannya from the director of apa namanya? Siapa direkturnya? Director dari apa namanya? Apa Mas namanya Mas? Itu siapa? Oh Mas. Anu itu. Anu Hito Mas, oke Mas. Anu Handa kan ya. Anu Hunu. Anu Hunu. Direkturnya dari Iya. Anu Hunu kan ya. Namanya Tatsuyuki Nagai sorry. Oh Kira iya. Tatsuya Shiba. Nah, siapa itu? Wah, enggak tahu saya Mas. Yaudah, Langsung Mas review Mas gimana? Mungkin bisa diungkapkan perasaannya saat nonton. perasaannya seru. Perasaannya seru. Seru ya Mas ya. Seru. Menantang banget Mas. Menantang maut. Iya Mas, sumpah Mas. Oh iya. Iya pastinya. Wah. Tong saya Mas, Iya. Mas ya. Masnya bawa Alhamdulillah, tisu Mas. nggak Mas ya? Saya bawa penyakit. Oh yang bawa penyakitnya ya Mas. Ya. Saya carriernya jadi yang nyebar. Wah. Ya. Iya, Mantap. Anda harap jangan. Saya enggak mau di Disclaimer. disclaimer. Suspek ya. Bentar, saya mau meluruskan. Ini kan judulnya kan podcast bahas event Jepun. Oh iya. Waduh. Mas. Ya kok membelok ya Mas ya. Jadi ini buat masalah aigau ya, mungkin yang agak sensitif ya Mas. Apalagi sekarang banyak anak kecil. Seperti kemarin saya ingat saya itu ada yang cosplay jadi Nezuko dan dia masih umuran sekitar 5-10 tahun ya. Iya. Kok jauh sekali tentangnya ya? 5 sampai 10 tahun. Itu waktu yang cukup lama ya Mas ya. Ngawur, Saya- ngawur. Tentangnya jauh-jauh saja Mas.
Biar saya aman ya mas. biar aman pastinya ya. Pastinya. Iya, Itu mungkin apa itu Mas? Masalahnya apa Mas? kita mungkin masih kurang paham ya mas. Tapi kalau misalnya yang SMP itu mungkin paham ya mas. Terus masalahnya apa itu Mas? Ya itu mungkin saya bingung sebenarnya. Mau melarang tapi tidak bisa. Mau ngegas tapi tidak mungkin. Itu kayaknya sama orang tuanya atau Mas? Yang mana mas? Yang pakai orang tuanya yang pakai mas. Komandan Yang tanya. Maaf Mas, gimana? Ya ini sekarang yang masih masalah mungkin Aiko mas. Mungkin kayak Oh cosplay iya. agak grafur ya. Sudah sangat jarang mungkin ya mas. Tadi kan bahas cosplay Nezuko, kok tiba-tiba jadi Aigao. Oh iya. Enggak mas. Oh iya. Aduh. Ini yang cosplay yang mungkin ya enggak tahu ting, saya enggak bisa ngomong. Rick. Apa Rick? Jare suaraku rak krungu. Apa? Jare suaraku rak krungu. Krungu. Double. Mang. Berbohong. Ya udah lanjut lah. Wes, Masih sudah minum. Masih Berarti 40 kalau menit. Mas ngomong apa Pak? gantian. Saya belum minum Pak dari Pak dengan kalian ngomong ketawa-ketawa mulu. Astagfirullah. Langsung lanjut Mas Junaida. Tadi bahas apa? Mas Junaida lanjut. Oh iya. Terima kasih waktu dan tempat. Iya. Tutup. Ah. terus. Tentang apa ya mas? Lupa mas ya mas. Tentang kostum Aigao Mas. Oh kostum Aigao ya mas nih mas. Iya bener. Gimana menurut pendapat Mas Saber sama Mas The Fog ya? Pendapatnya mas tentang berbusana Aigao di Iya, event iya. Itu nggak Siapa ada. dulu ini? ini boleh. Itu bukan bidang saya, jadi saya kembalikan ke Mas Blaze. Silakan. Saya persilakan. Putar terus baik. Diputar aja terus Bapak. Mas Saber bisa kasih Mas pendapat. Eber kayaknya mau ngomong banyak ini. Pasti. Wah. Kasih kesempatan ke Mas Eber aja. Waduh. Iya aja. Jadi gimana? Waduh. Mungkin yang Jadi ini topik yang mana ini? yang Aigao. Oh iya ini. Ah, Oh iya enggak apa-apa nanti aja habis ini. Ya. Kita lanjutkan. Iya. Silakan iya. Mas. Wah, apa ya? Iya. Ya. 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 Udah. Ya memang itu sih ya. Memang permasalahan yang cukup rumit sih ya. Karena harus apa ya, melibatkan kesadaran orang yang Tinggi ya. pakai baju Aigao-nya itu. Tujuh. Ya, Silakan kan Mas. mereka kan ya di event umum lah ya, yang Iya. banyak orang baik itu Dan yang tua maupun yang muda. benar. Ya, seharusnya mereka lebih ya tahu suasana lah ya, walaupun emang namanya event Jepang ya kan, itu salah satu hal Jepangan yang mana yang kita semua tahu sebagai fans Jepang ya. Tapi ya selayaknya kita harus memberlakukan hukum-hukum berada di tempat umum juga. Jadi mungkin hal-hal seperti itu bisa di keep for yourself lah ya. Ya, mungkin ya seperti itu aja. Iya, setuju sih mas. Ya, soalnya ya tempat umum ya mas. Iya. Nggak mungkin kan pakai kayak gitu ke mall gitu kan. Iya, nggak mungkin. Ke mall, ke event Jepang nggak masalah sih kalau saya, kalau berani ya. Iya. Ke mall, ke event Jepang
Saya tantang, habis itu berani beneran kan saya bingung nanti. Nggak jadi. Nggak jadi. Gimana? Saya takut Iya. pegang tanggung jawab. Ya, selamat datang. Selamat datang. Yo lo, piye bos? Gimana? Nah, ini yang bidangnya ini Bapak polisi. Bapak polisi. Tanya ada apa? Ada apa? Apa ya? Masih nggak dengeran suaraku? Udah hijau loh ini, Voice connected loh. Masih ndak dengeran. Bohong banget. Kau pasti bohong kan? Apa itu tadi? Malah apa itu tadi? Oh iya, ini untuk yang itu di Epic Games sekarang lagi gratis Watch Dogs. Apa pak? Watch Dogs, mantap. Livable ya. Watch Dogs gratis ya? Bisa Watch Dogs sama stand Watch apa? Melihat dog? Melihat Haris. Wah, Kenapa saya ketawa wah, ya? itu informasi pribadi, Mas. Nggak boleh ya, itu nama orang asli ya. Tolonglah di tag lah. Di tag. Di tag saja. Kenapa tadi? Kenapa? Masih. Disorak toh? Ini buat teman-teman yang mau nanya soal event Jepang boleh banget yang baru join. Karena pembahasannya udah sekitar 20 menit yang lalu ini. Wah, membosankan. Ya gara-gara Anda. Iya. Ya, Oh, ketinggalan apa? kamu ketinggalan banyak. Ketinggalan kereta. Waduh. Kalau yang lagi happening sih sebenarnya sekarang ini ya di event Jepang itu orang tua yang mengerti hobi anaknya kalau nggak salah nih ya, cukup rame ya. Jadi dia cosplay tapi nemenin anaknya kayak gitu. Hanya ikut cosplay. Juga lah, maksudnya ikut temenin. Ikut temenin. Sebenarnya kalau kayak gitu kalian sebagai pengunjung itu risih apa malah biasa aja nih? Kalau ada cosplayer yang cantik segala macam terus dia bawa orang tuanya kayak gitu. Bentar. Suportif sekali. Tiba-tiba lancar ya? Jelas. Saya bingung, Mas. Lancar bingung, putus-putus kalian bingung maunya gimana coba? Maunya tengah-tengah. Tolonglah. Lanjut. Gimana menurut Mas Junaida? Iya, kalau saya sih biasa saja. Sombong. Oh, jelas saya suportif. Sangat suportif kalau ada yang orang tua yang mendukung hobi anak-anaknya. Contoh. Iya, itu pastinya karena ingin melihat hobi anaknya masih dalam batas wajar atau tidak kan ya. Loh, emang yang nggak wajar gimana di pop culture Jepang tuh yang nggak wajar gimana? Loh, masnya nggak tahu sih. Ya apa? Makanya kasih tahu dong sama yang lainnya yang nggak wajar itu gimana? Hah? Loh, katanya masnya dulu punya pengen jadi cosplayer. Loh. Mas Agus gimana sih? Nggak bener. Aduh, mantap. perutku Strike. bergetar. Perutku bergetar. Aduh. Ya, kembali ke masalah event Jepang tadi. Indonesia juga lucu sih, untuk beberapa hal hal yang dilarang itu masih aja dilakuin. Contohnya adalah seperti di ini ya, foto yang live stream ya. Jangan diduduki, tapi malah masih
buang sampah sembarangan. Susah. Soalnya tadi Apa? Masa gimana sih? Loh, aku ngomong gimana coba? Aku ngomong gimana coba? Coba ngomong gimana? tong sampahnya jangan didudui. Terus? Ya, terus? Jangan buang sampah. Nah, Ya Tepat. bener dong. Kan biar eventnya enak dilihat ya kan. Sama-sama teman-teman Event. para pengunjung sama menikmati eventnya nggak? Yo nggak salah dong mereka ngomong larangan kayak gitu. Gitu dong. Makan pakai tangan kanan. Beda lagi, Pak. Terus juga mungkin yang kita sering lihat juga di event itu kadang ada penumpukan pengunjung ya di suatu tempat kayak misalkan kemarin di Bengkasa Idunus itu di daerah Gedung G ya, Mas Werfok ya itu ya kalau nggak salah. Gedung G. Pasti Gedung G. Gedung G itu banyak banget orang yang deprok atau nongkrong di situ. Jadi terkesannya Deprok. ya sempit kayak gitulah ya. Jadi dan secara kebetulan Gedung G itu jadi tempat buat para cosplayer lewat juga karena di lantai yang ketiga kalau nggak salah itu ruangan gantinya. Tapi masa juga duduk depan, berarti masa juga salah dong. Loh, saya kan duduk di tempat yang disediakan. Objeksi. Objection. Berarti saya secara logika dan pikiran hemat pikiran tidak menyampah di situ. Jangan didudui, buang sampah pada tempatnya ya. Yo, Mantap. Iya. Jangan nyabun di event. Jangan nyabun di van. Jangan Ya. make up di event. Ya, makeup Wah, di event susah. sih sebenarnya nggak masalah ya kalau emang dia cosplayer sih. Tapi emang deteksinya susah sih buat makeup itu ya karena kan ada yang cosplayer juga, ada yang ada yang perform juga gitu, dance cover segala macam yang biasanya makeupannya yang cewek ya. Jadi ya, gitulah ya susah di situ. Iya. Di panitia Yeah. emang susah. Iya, Ini yang nggak pernah ini nggak kedengeran lagi apa emang kalian yang nggak mau ngomong? nggak kedengeran lagi. Bohong Betul-betul banget. lagi mas. Bohong banget. Betul lagi. Bohong banget, bohong banget. Ya Bohong setuju banget. saya mas. Ya, Setuju ya, apa ya, lagi, ya, ya ya, Allah. ya. Nah, Jadi kayak gitu sih ya. Apa? Makannya gimana mas? Terus sama mungkin ini ya sikap kelakuan para pengunjung yang mungkin melihat karakter yang mereka disukai. Contohnya apa ya? Contohnya Contohnya apa ya? Soalnya foto bareng. Foto bareng cosplayer. udah biasa ya. Sampai pose-pose yang seharusnya tidak gitu kan, yang tidak seharusnya dilakukan ya. Teman-teman Kayak gimana contohnya? bisa contohnya lompat dari gedung G nggak boleh kan? Boleh. Kenapa? Kenapa? Tidak ada yang melarang. Ada Siapa? menuanya loh, menuanya yang nanya. Ah, Siapa yang nanya ya? apaan sih mas Chris? Kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu yang sudah menyebut nama lengkap saya. Aduh. Bisa ketawa. Aduh. Ya kayak gitu ya. Yang Iya, bisa diringkas kalau dari saran dari saya sih, ya teman-teman mulai pola pikir ya dirubah ya, jadi lebih baik lagi kayak gitu. Terus juga apa ya? Iya. Ya apa? Iya. Ya, ngomong dong. Oke, bahas podcastnya sudah selesai tuh mas. Kita mabar. Mabar. Malah Stay tune. mabar. Untuk yang namanya Mabari Mas. Ya, itu prokernya kami. Broker. Proker. Ini diketuai oleh admin cyber kali Ya, sebagai ketua. ya saya sebagai ketuanya ya. Iya. Sepuhnya. Susah. Sepuh. Sep. Mantabu. Nggak paham saya. No, saya nggak. Kalau saya paham bisa jadi masalah ini.
Wah, harus saya edukasi berarti ya. Wah, harus diedukasi pastinya ya, Mas. Harus diedukasi dong. Apanya Edukasi. yang diedukasi? Ya itu. Harus. Yoi. Aku jadi teringat sesuatu, Pak. Saya ndak, Pak. Di Bungkasayudunus itu ini putus-putus gak ini? Wah, putus-putus sekali Mas sampai Saat saya. ini tidak. Iya, soalnya udah ngomong. Ngomongnya pada aja Mas. Kan sudah Ya. saya bilangin. Jadi di Iya. Bungkasayudunus pas ini tahun 2016 kalau nggak salah itu ada yang cosplay Mitsune Miku pakai Jilbab. bikini. Masa ada Oh. pakai? Nah, Masa ada pakai? pada kasus ini sebenarnya karena pada tahun 2016 norminya belum begitu banyak yang masuk ke dunia Event. Jepangan, jadinya Iya. sebenarnya juga tidak begitu masalah, hanya saja karena Masnya aku ngomong lama sih. ya katanya disuruh pelan-pelan pendek-pendek ini dilama apa pendek-pendekin malah salah biar nggak putus-putus gimana Iya. sih? Wah, kok ngomong cepet langsung putus-putus ya, Mas ya? Makanya Lagi. jadi tapi karena pada saat itu ada rektor, jadi ya cosplayer itu disuruh ngungsi kayak orang kena banjir. Proyektor. Pak rektor. Oh iya, rektor ya. Loh, masuk akal tuh Mas. Kenapa? Tak Masnya kalau cosplay enggak pakai celana dalam. Ini literally itu benar-benar hanya bikini. Hilang dong. Mandani. Kulitnya benar-benar kelihatan. Oh iya. Saya tidak mau rasis lah. Gak apa-apa, rasis saja bilang atau saya pukul kamu. Cepat ngomong. Ando saya pukul Ando. Ngomong gak? Kok ancamannya gitu ya? So, Ngomong tidak. Sawadikap. Dori, enggak ngerti. Semuanya panggil nama inisial itu ngundang jenengku rak. Gak bersalah. Lho, kan anu impas, mau aku wis ngundang anu Ya. Ya. Iya. Tarik please. Aga Saputra. Anake Prof Yon. Dosen peternakan Undip. Ibu guru biologi. Loh, aku tate kok sing live ini kan kanca-kancamu. Wis to sing Ya gimana Mas? Gak kedengeran ngomongnya apa? mending dia mabar God of Duty WK. God of Duty. Ya jadi kayak gitu kurang lebih. aduh. Makanya agak susah emang. Ya jadi begitu. Jepangan ya. Sah sekali memang. Halo Mas Jun, kok gak ngomong? Waduh, gak kedengeran Mas Jun. Ini pasti dia nguping dari live stream. Jadi begitu. Ini Ya. pasti nguping dari live stream. Iya mantap. Setuju. Ngeroke live ini. Dengerin live stream dia. Ngeroke live. Dengerin live stream dia. Setuju sekali. Ini kenapa OOT-nya lama banget anjir 30 menit out of topic. Oh BTW buat Oh, bisa. teman-teman yang cosplay, yang cewek ataupun cowok yang tertarik cosplay Arclight bisa banget PM karena ini Semarang ya.
Karena salah satu teman di sini ada yang mau nge-sponsor katanya. Legend. Ya itu Ini Mas ngomong Junaida ya. nih dia lagi banyak duit nih. Dia pengen bayar Bukan yang mau orang sponsori cosplay. teman kita yang lain yang di balik layar, Oh iya, benar sekali. yang ngurusi Inisialnya Harry Potter. Tot 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 tot. Ya kayak gitu. Dokter Prof Iya. Hazard. Apa sih? Iya, aku gak nyadar. Astagfirullah, bener banget. kayak seandainya mau. Dokter Profesor. Dokter Profesor. Zer. Tuan Dokter Profesor Hazard. Ya kayaknya udah cukup lah ya. Segini aja. Yang Komifuro Iya. gak dibahas mas? Kan udah. Makanya jangan nge-lag. Baiklah, kayaknya segitu aja dari kita. Kalau ada pertanyaan langsung aja komen ataupun DM di fanspage kita. Ya, sekiranya gitu dari kami. Ada mau disampaikan lagi, teman-teman? Tunggu konten kami Yang terbaru hanya di rumah saya. Baru di komen mantap sama Aries Gilang Saputra. Siapa ini Aries Gilang Saputra? Wah, siapa itu? apa itu? Terima kasih Aris Gilang Saputra telah menonton. Ya, sudah menonton, saya bahagia. Iya. Ya segitu aja kayaknya buat live stream kali ini, karena ini sudah menunjukkan jam 10:30 juga. Mas Junaida mulai ngelantur kayaknya nih. Dia sudah mulai melakukan hal tidak. Udah mulai PhD. Dokter Junaida PhD. Takut kan masnya kan. Aku gak paham ya Allah. Aku gak paham. Dan saya Blaze Chan, Mas Sabir dan Bergford pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast minggu depan atau mungkin 100.000 subscriber, 100.000 subscriber Mas Blaze Chan mau reveal katanya, tapi sudah reveal. dari film berjumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Plesan Iya.